Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 yang bersama gereja kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau membarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada Minggu Advent yang ketiga kita mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis yang ditanya oleh orang-orang Israel, oleh para tetua, orang-orang Yahudi yang menanyakan, "Siapakah Yohanes itu?" Lalu Yohanes mengakui dan tidak berdusta bahwa dia bukan terang itu, bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Tetapi dengan jelas dia menyebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena tugas utama dari Yohanes adalah memberikan kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya kita pada masa Advent ini dan juga dalam situasi saat-saat ini, kita ditunjukkan oleh sabda Tuhan sendiri dalam Injil tadi untuk berani menjadi saksi tentang terang. Karena terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, kebenaran sejati. Dan kalau kita mau menjadi saksi, artinya kita mewartakan terang itu dengan perbuatan, hidup, dan setiap pilihan sikap langkah kita. Meski kita orang berdosa, kita juga punya banyak kelemahan, tetapi sebagaimana Yohanes berani mengakui tentang diri kita sendiri sebagai saksi dan melakukannya, maka itu untuk bagian kita sudah cukup
dan kita kelak boleh untuk mengenal Dia, memahami Dia, Sang Putra Manusia yang akan membaptis dengan Roh Kudus yang akan menyelamatkan kita. Sebab tadi Yohanes mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, kamu tidak mengenal Dia, padahal Dia sudah ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudariku, marilah kita mengenal Yesus dengan seperti Yohanes mau menjadi saksi. Meski dia tidak lalu menjadi nabi besar ataupun mendapatkan predikat apapun di antara orang-orang Yahudi, tetapi dengan jelas dan tegas dan juga setia dia melaksanakan perannya, yakni menjadi saksi akan Sang Kristus, saksi terang dan mewartakan tentang terang itu. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya pada masa Advent ini dan dalam situasi yang memprihatinkan karena pandemi ini, kita boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, dengan peduli pada orang lain, dengan selalu mengutamakan keselamatan orang lain dan juga akhirnya juga diri sendiri, dengan selalu menaati hal-hal yang baik, melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Karena kalau kita melaksanakannya dan kita menemukannya, kita akan memahami dan mengenal Dia, Sang Putra Manusia. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk mengenal Yesus lebih dalam dan menjadi saksi tentangnya, yakni saksi terang sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.